Tim hoki anjing. Guys, ada yang mau ngomong nih guys, orang jauh guys. Emang Blikun Hasesko Bemo bakal menang lawan City. Yang ngatain Liverpool cuma menang penalti, MU dalam 4 pertandingan cuma menang penalti lawan Burnley juga. Lili ada yang seri juga li. Enggak, sebentar Mat, ke MU dulu bentar Mat. Sama satu lagi Mat. Aduh Mat, gak mau kencing, katanya mau gulung-gulung City. Mat, tahu nggak Mat? Tadi malam itu ternyata Liverpool main di 2 tim Mat. Di mana aja? Dan Henderson sama Fabio Carvalho. Udah ya li, bye-bye li. Liverpool hoki. Studio asing nggak ada lo. Liverpool hoki. Udah itu guys ya. Sepatah dua kata dari Ali yang tidak datang hari ini di live reaction. Wah, war game. Bingung mau bahas mana dulu ya? Bingung mau bahas mana dulu, tapi kayak sih harus dimulai dengan ini di luar layarnya ada yang lagi senyum-senyum, ketawa-ketawa seharian kan. Menang derby juga dia. Derby Italiano. Grande partita. Derby Turam itu bapaknya Lilian Thuram tuh pasti bangga. Wah, nonton loh. Anaknya dua-dua gue nonton. Gue senyum. Asik banget. Udah guys, sebelum kita mulai aja. Let's go. Dah, oke. War game 4-3. Gua jujur aja ya, gue tidak menonton dan gue orangnya sangat orang yang terbaik, yang bukan pecinta bola, game sepak bola terbaik musim ini. Ya, kecewa. Gue liat highlightnya, apa ini? Yildiz dari luar, Hakan Calhanoglu 2 kali ya, 1 pakai dada. Terus si Azik ini siapa sih? Gue baru lihat dia kemarin loh. Itu jadi cerita Azik kemarinnya Sabtu di hari Jumat malam ditelepon, lu kayak masuk deh, lu bisa pembeda. Kayak lu anaknya Azik. Iya lu Azik lu soalnya Azik total. Tapi coba deh jelasin ke gua yang gua nggak nonton, yang gua cuma nonton highlight. Semewah apa sih ini game? Wah. Segila apa sih ini game? Katanya game of the year sejauh ini katanya. Jadi gini, anggap lu ke Dufan terus sepi antriannya. Enak tuh. Enak sih. Ya. Seru ya. Enak tuh. Ya. Udah lu ke Dufan sekarang. Jadi lu kayak sebenarnya gini sih. Kalau kenapa menurut gue ini salah satu game terbaik. Memang gamenya nggak end to end, gamenya nggak full of transisi gitu, nggak ya. Lebih banyak cenderung Inter yang dominasi lah. Tapi ini game secara atmosfer gila banget di Allianz Arena, Allianz Stadiumnya Juve. Terus juga intensitas tinggi, semua pemain bermain dengan hati, kelihatan gitu. Kalau game derby tuh ada fire di situ. Terus yang kedua ya nggak terlepas juga dari banyaknya gol, 7 gol gitu. 7 gol, dan dari 7 gol 1 pun nggak ada gol yang jelek gitu. Tidak ada gol yang jelek dari 7 gol ini. Belum lagi drama Thuram. Kakak balas ade. Kakak dulu baru ade. Kakak begini, ade balas gini juga dengan nunjukin siapa gua kan di corner. Itu nunjukin ke corner mau berantem berdua. Itu nunjukin ke bapaknya, tribun bapaknya kan semuanya. Gitu. Tapi feeling gua kayak Lilian agak bete sama Marcus sih. Ya kan Lilian Juventino. Iya. Cuman gue sesalkan dari game ini sebenarnya, mungkin lo bisa respon gue bro. Yang gue sesalkan sebenarnya Juve sih sebenarnya. Waktu habis babak pertama, di babak pertama Juve cenderung memang Juve tidak mau mendominasi bola. Gue tahu kemampuan kontrolnya Juve tidak sebaik kemampuannya Inter itu dalam konsep possession ya. Dia itu bukan hanya didukung oleh gelandang-gelandang yang baik, tapi juga punya fullback center back yang memang mumpunin untuk bermain kontrol gitu loh. Di babak pertama ada Akanji sama Bastoni gitu kan. Terus ada Acerbi juga. Pokoknya hampir semuanya tuh bisa diajak bermain possession gitu. Di sisi lain Juve nggak bisa. Tapi di babak pertama Juve itu cenderung agresif dan berani fight dan berani direct gitu loh. Artinya dia memanfaatkan setiap momentum untuk mendapatkan bola dan menciptakan peluang gitu. Tapi masuk ke babak kedua istirahat setelah golnya Yildiz yang sangat spektakuler ke pojok kiri bawah, Juve tuh tone down, temponya turun, drop banget. Dan ini yang gue seselin sebenarnya dari Igor Tudor gitu. Kenapa lo ngelepas temponya gitu? Karena tim sekualitas Inter dengan permasalahannya belakangan ini, tetap aja kalau lo kasih bola, ini mereka bisa make chance gitu. Inter main tinggi, Juve-nya drop deep,
Tapi off the ball movementnya tuh top. Masih ada. Thuram, Lautaro itu semua bisa off the ball gitu loh. Dan ini akhirnya membuat pertandingan sampai 3-2 akhirnya kan. 3-2 untuk Inter gitu kan. Baru si Juve-nya bangun. Dan menurut gue kemenangan Juve juga gak lepas daripada faktor-faktor X. Kayak misalnya ada Kepren Thuram yang mungkin memang punya punya ambisi atau semacam urusan pribadi lah untuk nunjukin siapa dirinya gitu. Gue gak mau kalah sama kakak gue. Iya, terus juga kedua terakhir gol winnernya dari Aziz yang gak masuk akal. Guys, bayangin ini Arsenal Chelsea, Ole lawan Doli, Ole golin, habis itu Doli balas gol. Kayak gitu lah. Dia menurut gue Igor Tudor diselamatin sama pemainnya. Kalau dia pakai filosofi yang sama di atas kertas secara normatif, menurut gue ini game Inter sebenarnya. Tapi let's talk about Juve midfield ya. Sebenarnya ini mewah banget sih setelah gue perhatiin ya. Koopmeiners, Locatelli, dan Thuram. Itu menurut gue war midfield sih, kayak secara nama dan komposisi itu lu balance-nya ada, box to box-nya ada, pengatur serangannya ada. Apakah dengan Igor Tudor ini semakin minggu lu bakal lihat Juve yang makin lebih rapi lagi, lebih well possession-nya juga gitu-gitu. Menurut lu gimana? Oke, gue balik sedikit ya kenapa Derby d'Italia ini sangat klasik, sangat antusias. Mungkin ini satu-satu derby yang bukan sekota. Derby berdasarkan dendam kedua tim, kasus yang sudah lama tersulut sampai detik ini. Makanya kalau lu sering nonton Liga Italia, Derby d'Italia nih pasti selalu panas. Lu situasi tim lu jelek, di match ini lu lihat fight-nya terbang-terbang semua. Nah, untuk 3 gelandang menurut gua justru gue nyambungin ke Ole ya. Kenapa Tudor ngerem, Tudor tahan, karena bench-nya jelek. Dia harus ngamanin dulu nih. Dia oke, gue defend, gue cari celahnya Inter. Dan juga Tudor ngelihat ini bukan Inter Simone Inzaghi gitu. Ini abis, Inter abis, Cifu ini abis. Bensin pemainnya udah pada habis. Yang bedain apa sih? Maksudnya yang lu tonton tuh ada perbedaan dari Inzaghi ke Cifu. Sebenarnya gini, kalau style nggak jauh beda, tapi energi gitu loh. Si Simone ini bawa, tapi sisi psikologis skuadnya tuh ngedrop gitu loh. Karena lu 2 kali kalah final Liga Champion. Lu kalau flashback Juve di kalah 2 final, abis itu kan jelek. Abis itu turn down. Nah, karena kalau dibilang chemistry pemainnya sama, justru karena pemainnya sama, lu tuh udah habis gitu. Dan Cifu bukan pelatih yang mentereng. Dan sekarang Inter 2 kali kalah ya udah ya. Jadi 1 menang 2 kalah. Kembali ke gelandang. Ini cuma masalah pergantian pemain. Dibilang mewah, Locatelli itu belum ke formnya. Menurut gua, Locatelli itu belum ke 1-2 tahun lalu dia. Dan Tudor coba, oke, gue udah menang, gue coba defend dulu, gue akan cari celah counter attack. Karena gue nggak punya pemain pengganti yang bagus. Dan untuk DNA Juve di posisi seperti ini, kalau lu Meken itu kan dia jiwa defensif, bukan jiwa wingback kayak Dumfries sama Carlos Augusto. Makanya dia manfaatin, mendingan gue low box sekalian. Disitulah ya gol lumayan kemelut nggak sih hitungannya. Caha dapat shooting, ya Juve bangkit lagi. Abis Thuram golin, Lilian bilang, lu kayak prem maju. Golin, dan gol keempatnya Aziz kita yang Aziz nggak ada touch loh, masa ada dari berdiri. Itu kencang banget syutingnya. Itu aneh banget. Dan jujur secara aura Juve ini lagi bangkit banget. Di masa Vlahovic ancur-ancuran transfer kemarin, maksudnya banyak perdebatan, dan dia membuktikan bahwa dia lagi Juve. Jadi emang tren Juve ini lagi begini, Inter lagi turn banget. Dan gue soal gelandang tadi ya, sorry gue tambahin sedikit aja. Gue kurang setuju sebenarnya kalau dibilang kualitas, karena dari ketiga itu yang nomor 1 menurut gue paling baik Kepren. Kepren ini bosnya di midfield lah, dia yang ground coverage-nya paling gede, dia yang jaga semua teman-temannya, khususnya si Locatelli sebagai seorang regista gitu kan. Tapi kalau Koopmeiners mainnya aja jarang, juga belum clear gitu, dia nomor 8 apa nomor 10. Jadi menurut gue kalau Koopmeiners sih jauh dari kata baik lah. Mungkin Thuram sama Locatelli. Kalau gue sedikit nambahin yang menurut gue yang ada sedikit beda di Juve season ini. Papa setuju sama gue, kita ngobrol di off cam dari kemarin ya. Yaitu si Igor Tudor, walaupun dia pas misalnya lawan Inter dia mencoba untuk kita main defensif, tapi lo harus ngelihat second ball retentionnya Juve itu bagus banget ya. Dan dia apalagi pas di akhir dia pakai strategi buat sedikit chaos lah, anggapannya chaos itu dapat banget. Ini menurut gua kalau lo second ball retentionnya jelek,
lo nggak bakal bisa untuk menggunakan untuk low block yang kayak begitu. Makanya gue ngerasa pas gue ngeliat nonton Juve kemarin, gue kayak ini tim ada aura-aura Premier League-nya dapet nih, gue bilang nih. Iraolanya nih, Igor Tudor sama Iraola nih ada nih. Ya, tapi itu gue lihat di babak pertama, Rin. Di babak kedua memang agak kendor, drop banget. Lo harus lihat enggak? Gue ngeliat lo lihat sequence yang bisa kebikin gol terakhir. Sequence gol terakhir itu campuran dari chaos sama emang chaos ya. Iya, sama second ball retention yang dimana bikin wah ini peluang nih. Itu menurut gue yang dimana Igor Tudor implementasiin yang dimana Thiago Motta nggak bisa. Kayak selain itu juga masalah ini kali ya, kayak waktu aja kali ya, karena untuk mengimplementasikan sistem kayak gitu kan juga nggak bisa langsung pemain tuh secara fisik tuh bisa langsung adapt gitu, perlu waktu, makanya babak kedua bisa kendor dulu. Makanya pendapat yang paling umum soal Tudor dianggap mampu mengembalikan Juve menjadi tim yang lebih stabil, tapi Tudor tidak pas untuk membuat Juve naik Scudetto atau menjadi seperti arahnya Conte dan Allegri. Iya, beda itu masih belum. Gue setuju. Bagian dari transformasi Juve memang levelnya di sini dulu. Juve belum is back lah kita kalau bisa bilang. Coba lu lihat kayak gitu, belum. Makanya menang sama Inter belum tentu is back. Makanya kalau soal bicara gelandang, bench gelandang ada yang bagus. Sisanya ya Jonathan David penyerang, Openda penyerang, gitu. Azik ya tengah cuman out of nowhere kan, sama Philip Kostic winger. Oh, Azik dong berarti? Iya. Azik dong. Nah tapi Azik siapa sini Azik nih Pak? Gue bingung Pak. Akademi. Nah, wallahi gue nggak tahu. Gue juga baru masuk, gue juga baru lihat nih orang. Habis gue kirain golin. Tapi emang setelah 3 sama kau nih gue kira kan aura stadion tuh lain. Aura Juve tuh bener-bener bisa nih gue 4 nih. Iya. Ya itu bisa karena momennya Kepren. Nah itu maksud gue. Jadi ya sebenarnya kalau penjelasan simpel kenapa tendangan itu bisa sekencang itu sih karena emang saat dia nendang dia agak nunduk kan. Ketika lu bola nunduk dan lu posisi tendangannya pas, itu power akan ke bawah dan kencang. Dan kayak Sommer juga kaget itu. Sommer juga kaget. Nggak nyangka karena Sommer kalau posisi bola kalah dia gol itu mental saking kencengnya. Bro, let's talk about Yildiz, man. Gila. Ini player. Semua ini star in the making. Setuju. Ini pemain kalau dia nggak terjerat cedera atau dia nggak ada gangguan off the pitch, ini pemain bisa jadi bintang karena dia punya semuanya. Dia punya speed, dia punya visi. Yang paling gue suka work rate-nya. Itu work rate. Gak ada pemain seteknikal itu dengan speed kayak gitu. Work rate-nya kayak kuda. naik turun mundur. Dan gila mainnya. Di antara semua orang gerombol setahun yang lalu yang prediksi Yildiz akan jago siapa? Semua. Gua doang. Semua. Yang jadiin pelatihnya di mencari line up Igor Tudor siapa? Emang gua tuh lumayan. Jangan problemnya gini Le. Cuman satu yang sampai gue dengar di gue baca lah di netizen. Katanya Yildiz selalu bagus untuk Juve. Gue nggak tahu tapi. Ya betul. Setuju. Untuk saat ini setuju. Nah, tadi Papa Afkem dia bilang, aduh kenapa dia selebrasinya cium lambang dijual. Karena takutnya lambang dijual katanya. Karena lu 80 sih dapet Yildiz minimal. Yildiz 65 juga geter Juve. Ini model-model kayak Barcelona, kayak tim-tim yang mau cari pemain muda. Ya ini saat yang tepat. Juve akan lepas. Percaya sama gua. Winger kanan hampir nggak ada yang bintang ya. Yamal doang. Yamal kiri, enggak kaki kanan. Oke, kanan yang enggak ada. Iya, hampir enggak ada yang. Ya ini saya sudah tahu siapa yang akan ngebit. Orang talking about Deserdue, man, lu enggak pernah lihat kanan Yildiz, enggak ada ujung kuku, bro. Enggak juga sih, tapi maksudnya Yildiz jadi gini, lu bisa nakar bahwa Yildiz nih long lasting, Due nih ya setahun 2 tahun 3 tahun. Nah, Due technical juga banget. Sama Yildiz. Bisa dibilang berarti gini ya, Hakan Syukur itu hidup di era yang salah. Dia enggak ngerasain Kenan Yildiz, nggak ngerasain Arda Güler. Arda Güler juga semalam gila banget main sama Real Madrid. Jadi 3 Turki minggu ini terbang. Hakan Güler, Syukur, Hakan Çalhanoğlu sama Yildiz. Tapi itu katanya ditelepon. Gue udah bagus nih lo. Tolonglah biar kita. Ini mau ngomongin Real Madrid. Ini mau ngomongin calon juara Liga. Iya dong. Oh masuk. Real Madrid calon kuat yang menang 2-1 atas Sociedad. Yang kalau kita lihat si Alonso memasang Dani Ceballos diduetkan dengan Tchouaméni. Dia Brahim Diaz jadi starting bukan Mas Antonio. Kylian Mbappe striker. Vini Junior dipercaya lagi jadi left wing.
Ini sih berarti kita lihat benar-benar Xabi Alonso ini benar-benar fleksibel banget sama startingnya. Makanya siapa yang bilang Xabi Alonso rigid ya? Ada yang ngomong di sini. Bukan, enggak. Kaku Bentar. katanya. Sebentar. Nah, lo jangan sama kayak netizen. netizen juga sama. Gue ngomongnya gimana? Tunggu, itu lo telaah dulu. Gue bilang tadinya Xabi Alonso di game pertama dia pas di attacking rigid, nggak fleksibel. Game kedua gue ralat langsung balik. Di game kedua gue ralat. Oh enggak nih. Nggak, lu terlalu cepat nilai pelatih. Lu nggak menghargai adaptasi. Pakai periode lah agak Iya, baru nilai. Dari CWC. Lu nggak bisa. CWC bukan acuan, liga baru acuan. Setuju, Lu begitu banget. Apa gue tahu pelatih lu bapuk, tapi lu jangan mendiskreditkan Alonso lah. Nah, ini masih Madrid loh, masih Madrid. Sabar. Masih Madrid. Enggak, gua dulu. Di sini menurut gue yang harus di apa sebutannya bahasanya? Harus diangkat. Harus diangkat adalah chemistry yang akhirnya sudah didapatkan dari Vinicius Junior sama Kylian Mbappe. Wow. Itu chemistry itu berdua udah gak ada yang bisa ngalahin di match itu. Lu pasti giniin lo. Apa? Nah, Terus-terusan kena terus gue. Itu berdua mainnya sekarang. Yang satu di sini, yang satu di sini, yang satu di sini. Bandung, satu begini. Vinicius di sini, Mbappe-nya di sini. Vini yang bisa nge-shoot dari sini, dia lebih milih untuk ngoper Mbappe di sini. Mbappe yang bisa di sini, dia lebih milih untuk ke sini. Gila menurut gua it's a beautiful duo right now. Yeah. The best duo right now menurut gua di itu berdua. Ya berarti Sebenarnya ada fakta lain sih, sorry. apa? Pas di wawancara tuh, lu bener-bener chemistry bagus enggak? Karena kalau gue depan terus panas. Hah? Mbappe panas waktu depanmu kan matahari. Nih. Dengar dulu nih. Masuk. Ini dari Discord ya. Tapi kredit buat Vini sih, maksudnya dengan bermain tidak dia udah disebut berkali-kali juga di pojok debat, dia udah menurunkan egonya, dia tahu Mbappe ini ya lebih baik dari dia. Main guy-nya sekarang bagi Real Madrid. Dan golnya Mbappe itu yang dari kesalahan Sociedad. Langsung dioper ke dia. Itu Mbappe-nya dulu tuh Mbappe awal-awal Prancis dan masih di PSG itu. Ini Mbappe yang kayak gini. Ya, makanya gue bilang Alonso ini gue setuju sama Basya bilang dia sangat fleksibel karena salah satu kunci kesuksesan dia berapa game terakhir ini adalah di mana dia bisa mengimplementasikan sistem namun tetap membiarkan pemain berekspresi gitu. Jadi pemain sekelas Mbappe itu nggak bisa lu lock dengan sistem tertentu secara kaku gitu. Dan yang gue lihat dia benar-benar khususnya Mbappe dia kasih kebebasan full sama Mbappe dan Arda Güler. Ini dua pemain yang benar-benar dikasih kebebasan ini full. Ini dua terbaik sih lebih dari Arda Güler dia bisa memainkan banyak peran. Bayangin dia start sebagai nomor 10, bisa drop sebagai RW regista, bisa dictate bola dari belakang, bisa juga masuk ke box, ya kan? Betul. Jadi menurut gue kombinasi kesuksesan Alonso adalah di mana dia bisa mengimplementasikan sistem namun tetap memberikan kebebasan untuk pemain-pemain berekspresi. Top buat Alonso. Kita bicara soal kartu merahnya Heisen. Tadi kita sempat off cam bilang itu sebenarnya nggak deserve tuh. Gue sih nggak deserve sih. Menurut tuh kenapa nggak deserve? Menurut gue dalam paham gue, mungkin gue salah dalam paham gue, ini kan masuk ke dalam kategori Doxo. Doxo denial of goal scoring opportunity. Doxo itu filosofinya adalah kalau pemain Sociedad kalau pemain Sociedad punya chance ngegolin lalu dijatuhkan, itu merah. Biasanya chance bisa ngegolin itu digambarkan kalau dalam kasus kayak gini adalah dengan lari sendirian. Lari sendirian maksudnya dia bisa 1v1 sama kiper akhirnya nyetak gol. Tapi di case Heisen ada pemain lain. Siapa tuh? Militao kan? Ada Militao di situ. Jadi menurut gua ini tidak masuk kategori Doxo gitu, tapi banyak pendapat lain. Sebenarnya kalau dibilang layak merah, iya karena itu professional foul menurut gua. Yang pertama, yang kedua, tapi mungkin yang gue baca fans Real Madrid, kenapa lu nggak cek VAR? Pembahasan orang kedua. Itu mungkin wasit menurut gua kurang bijak. Betul. Tapi kalau lu sense of ngelihat wasit, ketika counter attack posisinya udah di depan begitu, ya lu buat ngejegal apapun, ya merah. Dan lu harus inget juga fans Madrid. Dan Heisen ini nggak sekali begini. Betul. Dia 8 match udah 2 straight red card dengan professional foul. Tapi gini dong. Ya, jadi maksud gua layak merah, layak. Tapi buat dicek VAR untuk jadi kuning juga layak. Oke. Gitu itu maksud gua. Tapi sorry, gua mau sedikit berargumentasi. Menurut gua dosa-dosa seorang pemain di game-game sebelumnya
itu nggak bisa dibawa ke game tertentu. Ngerti nggak? Cuman jadi pattern. Jadi gini, Alonso juga seingat gua pattern bagi Heisen untuk Heisen berkembang menjadi pemain lebih baik. Betul. Iya. Tapi dalam konstruksi berpikirnya wasit untuk membuat keputusan itu nggak ngaruh. Enggak, bukan ngebahas gua. Bahas dari segi wasitnya. Bukan. Enggak, maksud gue kira argumen lo adalah wasit tahu kalau dia sering kayak gitu. Bukan. Justru ini pelajaran buat dia sebagai pemain muda dan fans Madrid juga harus lihat gitu loh. Dari satu sisi lain. Gitu. Jadi professional foul lu mau karena apa ya? Opportunity counter emang enggak dekat. Tapi kalau nih orang sprint kencang ya by one juga sama kiper gitu loh. Gitu. Gitu aja sih kalau gue ya. Jadi lagi-lagi well deserved win buat Real Madrid. Tapi gue bilang harus lu apresiasi, sorry. Ini tim gila. 10 orang ngecun men ya. Calon kuat juara Liga. Dari 4 game ini Barcelona enggak semeyakinkan Real Madrid. Itu maksud gue. Sama sekali tidak meyakinkan. Bener, setuju. Gila. Betul. Masih bisa nyerang walaupun dikepung ya. Buat Barca juga masih ada waktu. Betul, maksud gue untuk sekarang nih sama kayak Barca Hansi Flick awal nih, dari segi permainan lo lihat meyakinkan banget. Apa Alvaro Carreras mainnya bagus gila. Carvajal lagi-lagi masih belum tren belum bisa menggeser Carvajal juga. Mungkin rotasi kan. Rotasi. Cuma itu berdua rotasi soalnya di game. Tapi Alonso clear lebih prefer Carvajal. Lo lihat di game week sebelumnya. Di game sebelumnya tren deliver, perform. Menurut gue one of the best. Itu tren yang emang dibeli, yang emang gue nih ada alasan ngambil tren karena ini. Dan kalau di game ini menurut gue full rotational buat Champions League. Dan ini berarti sebagai pelatih juga nggak miskin taktik banget gitu loh. Dia tarik Valverde nggak main, Mas Tantono nggak main. Cuman tetap bisa memaksimalkan. Iya, secara permainan tuh jalan gitu. Lu lihat gol kedua, gimana Mbappe muter nge-switch bola, dia lari ke dalam, Arda Güler masuk, shooting, itu keren banget. Itu ini 2 orang bakal terbang-terbang nih. Ini paket yang sangat langsung klop. Tapi bicara soal gimana Madrid lebih convincing dari Barca, by the way saat kita take sekarang Barca belum main ya. Barca main sejam dari sekarang. Kalah lawan Valencia. Kalah kan? Ya kita lihat aja besok Barca menang atau kalah atau seri. Justru yang akhirnya meraih kemenangan pertamanya saudara kembar Atletico Madrid. Akhirnya melalui gol Barrios di menit 9 dan ini Nico Gonzalez ya. Nico Gonzalez juga di menit 52. Akhirnya Atletico Madrid bisa meraih kemenangannya. Alvarez mana? Ini sebenarnya game yang sangat penting ya lawan Villarreal menurut gua. Si Cholo itu Diego Simeone tuh udah dalam tekanan yang begitu kuat. Gue udah sampaikan beberapa episode yang lalu. Udah dipecat doang. Game lawan Villarreal itu benar-benar mengukuhkan ini liga mau dibawa kemana? Ngerti nggak? Ini game week ketiga ya kalau liga. Ketiga baru dapat 2 poin. Ya kan berarti sama ini 5 ya. Dan Villarreal juga cukup baik musim ini gitu dengan siapa tuh nama striker yang barunya Pepe dan Pepe sama Mikau Taze. 4 game. Sama Mikau Taze. 4 game cuma dapat 2 poin setahu gue ya. Sama Mikau Taze. 5. Dengan kemenangan semalam jadi malam 5 ya. Kan. Cuman dia ada Thomas Partey jadi enggak ada salahnya Villarreal. Enggak, menurut gue Villarreal itu lagi naik trajektorinya. Jadi kedua tim ini memang punya urgensi untuk menang gitu. Tapi mungkin Villarreal kalah urgensi sama Atletico kan. Dan Atletico punya angin segar juga Nico Gonzalez yang baru hadir dari Juve gitu. Tukeran sama karena opsi winger dia banyak keganggu karena biasa pakai Thiago Almada nggak ada. Terus Alex Baena juga yang dari Villarreal juga cedera. Jadi dengan ada Nico Gonzalez cukup membantu mereka gitu. Tapi yang dipertanyakan menurut gue di match ini adalah gunanya Conor Gallagher lama-lama gimana? Lama-lama Conor Gallagher apakah akan tergantikan dengan Koke dan Barrios? Dia dari season pertama sama Simeone dia nggak pernah jadi starter. Iya kan? Dia selalu jadi squad player doang. Nah itu yang gue ngerasa harusnya jadi Conor Gallagher. Harusnya kemarin ada tawaran loan tuh bagus banget dari satu tim. Dari klub mana tuh? Ada. Warna merah tuh ya. Itu harusnya diambil. Dan tapi kan tetap Simeone mau masang ya 2 Spanyol ya setiap di komposisinya. Kalau nggak 2 Argentina, dulu ada Nahuel Molina, ada si Rodrigo de Paul, sekarang ada si Barrios sama siapa? Koke gitu. Koke mah abadi lah Spain. Barrios Spain ya, makanya gue bilang 2 Spanyol. Gitu loh. Itu guys dari La Liga langsung kita terbang aja naik pesawat ke Liga Inggris. Yang di sini banyak terjadi game-game yang ada yang unik ya. Kita mulai dulu dari yang menang. Yang tadi baru ada yang kelewat. Rasmus Højlund golin gampang banget. Oh iya. Gimana pendapat sedikit? Itu kan gue bilang gue pengen dinunjukin ke orang-orang di striker jago apa.
Dan akhirnya gue itu gayung bersambut sih, di mana Højlund adalah banyak yang nggak tahu gayung bersambut. Ya, maksudnya gayung bersambut tuh itu kan bahasa orang tua, kita kan nggak tahu di sini. Gayung bersambut tuh kalau kata orang Betawi saling gitu. Saling maksud gue apa? Saling di mana Conte setupnya sangat cocok untuk pemain-pemain striker bertubuh besar yang bisa duel darat, lari, punya speed gitu kan. Makanya dia pakai Lukaku. Højlund datang dengan profil seperti itu, jadi gayung bersambut, gitu loh. Dan akhirnya memang Napoli juga sedang dalam form yang baik, dapat kesempatan, space yang cukup besar, ala Højlund, dia hempas dengan kaki weak foot kanannya. Coba di MU. Intinya Højlund dan McTominay membuat MU bangga lah ya. Ya kita langsung ke match tadi yang menurut gue lagi-lagi. Kemarin. Enggak, gue ngomong tadi dulu. Kemarin ada Liverpool yang menang susah payah melawan Burnley 1-0, lagi-lagi gol di menit 94 karena penalti, karena pemain Anda Hannibal Mejbri. Oh, nggak ikutan. Hannibal main MU. Ada orang di Twitter. Ada orang di Twitter. Gue fans MU. Gue juga dari Tunis. Ya. Tapi jangan tanya gue soal Hannibal, karena gue nggak mau ikut-ikutan. Karena itu menurut gue clumsy banget ya. Lagi-lagi 2 kali Burnley menyia-nyiakan 1 poinnya. Pas lawan MU juga pemain yang golin siapa, Antonio namanya, yang narik. MU Bruno waktu itu tarik ya? Nggak kenal pemainnya, nggak kenal. Ya pokoknya yang ditarik, pemain MU ditarik penalti. Sekarang juga maksud gue kayak tangan lu tuh bisa nutup gitu, nggak usah dibuka lagi posisi menit 94. Kan akhirnya kalau didikannya Scott Parker tahu. Sayang itu kerja keras dia itu. Kerja keras Burnley selama 90 menit menurut gue nutup Liverpool shoot lumayan banyak 20-an, tapi on target dihitung jari 2-3. Iya, dan dari awal Kerkes menit 30 langsung diganti Robertson, terus McAllister yang cedera juga karena di tackle sama si Ogochukwu juga itu yang di akhirnya kartu merah di babak kedua. Sedikit singkat, gimana match menurut lo? Liverpool lagi-lagi last minute, apakah ini akan sustainable begini-begini terus? Gue nggak nonton tadi kondangan, mungkin bisa dibantu. Gue sebentar doang sih, cuman kalau based on goal ya ada lu bicara mental betul. Tapi apakah lu bangga kayak gitu mulu? Gitu. Itu loh maksud gua. Lu harus lihat satu sisi lain. Tetap lu still 3 point. Cuma mau sampai kapan gitu. Lu sebagai tim besar ya menang meyakinkan. Masa menang late winner terus-terusan? Dia terus-terusan 4 pertandingan semua. Liverpool cetak gol di atas menit 80. Iya. Satu sisi mental semua betul. Magic moments. Ya magic moment gitu loh. Tadi Hen juga magic kan maksudnya. Gimana ya Hannibal? Gue ngeliat mukanya sedih banget dia langsung pasrah banget. Dia nggak protes, dia tahu oh itu handball. Itu setelah selesai dia tuh benar-benar dipelukin kayak anjir pusing banget gue. Jadi ya udah dia menurut gue ya ini mungkin menunjukkan bahwa ya Florian Wirtz belum 4 game belum tune in. Wah itu parah sih. Dan 26 shoot. Tadi kan gue nonton sedikit di akhir doang. Florian Wirtz semenjak dia tadi sempat di babak kedua akhir waktu dia ngejar di ending tuh. Dia sempat main di left half space, di half space kiri. Nah itu cukup baik di situ. Ya emang gitu loh. Emang space. Jadi kayaknya Arne Slot bisa nih untuk sebelum 007 ya, ini udah 004 ya. Sebelum 007 bisa berubah masih bisa nih nyari positioning yang baik. Amin. Dia segitiganya sama siapa? Siapa yang buka ruang untuk dia, siapa yang jadi pemantul untuk dia? Mungkin masih bisa dicari gitu. Karena memang gue sampaikan berkali-kali juga, Liverpool sudah nggak tahu berapa tahun, 7-8 tahun tidak bermain dengan seorang 10 murni. Gitu loh. Terakhir Coutinho gitu. Setelah itu kan semua pemainnya yang engine, yang mesin gitu loh. Nggak ada yang apa bahasa Trequartista ya? Trequartista. Ya, orang yang kecil yang bisa gliding pelan-pelan gitu tuh nggak ada gitu. Dan Bonzo-Bonzo enggak, gue mau setel. Iya. Lo mau seru nggak pembahasan Liverpool? Lah enggak, gue mau bahas sendiri nggak boleh nih. Gue punya bahasan sendiri. Dari tadi pada punya bahasan sendiri. Mat, kalau gue ya boleh langsung. Bahasan gue harus bahasan liga. Boslay. Gue ngerasa Liverpool yang harus diganti adalah tergantung. Lo ngelihat, aslinya pas lawan Burnley tadi, lo tuh nggak bisa survive di saat lo mau counter attack. Burnley sedikit naik kan, Scott Parker kan lumayan tinggi di bagian defense-nya itu. Lo tuh harus ngelihat kalau kayak begitu. Tugas utama lo adalah bola tuh cepat ke depannya, jangan lo malah overload wide-nya. Lo malah nge-overload bagian kiri dan kanan lo. Padahal harusnya fokus lo di situ adalah kalau misalnya Burnley lebih naik, lo fokus tengah lo tuh lo isi. Jangan lo malah pakai seperti biasa Robertson di kiri. Jadi tuh harusnya itu momen yang dimana Liverpool season lalu dengan counter attack-nya itu tuh malah hilang.
Yang gue ngeliat itu perbedaannya season lalu dan season ini. Dimana di season lalu lo counter attack lo tuh jelas, nggak harus dari wing, nggak harus lo fokus lo tuh di tengah. Itu yang penting di preseason pas lawan Milan. Nggak, preseason pertama yang Kerkes main. Ya lawan tim Liga 2 itu ya. Gue lupa persis lawan dia. Gue lupa persis lawan siapa, Portsmouth atau siapa gitu pokoknya. Kalian lebih tahu lah. Di situ itu tuh kelihatan padahal di mana fluiditasnya Liverpool dengan bermain di tengah. Jangan lo ganti untuk bermain di wing. Lo punya satu pemain yang menurut gue hebatnya parah, yaitu Gravenberch. Di mana tempo yang tadinya 0 sama dia kalau di Milan itu bisa langsung naik ke 100. Jadi dengan half turn-nya dia. Dengan half turn-nya dia. Iya, benar. Yang dimana gue ngerasa ini harusnya bisa lo kapitalisasi jauh lebih bagus. Kemenangan ini bukan, tapi gini, kemenangan ini nggak nge-shape Liverpool ke depannya gimana. Gue sekarang masih ngerasa mungkin dia salah satu calon terkuat lah. Calon terkuat Premier League nggak ada lagi yang kayak begitu. Cuman dengan lo nggak sustain kayak begini, ini nggak bagus gue ngerasa. Makanya gue bilang, menariknya kalau kita bahas Liverpool adalah kita bahas Arsenal dulu. Habis itu mungkin kita sedikit compare kontras bagaimana kedua kontender ini mengumpulkan poin dan mana dari 4 match dari kedua tim ini yang sekiranya lebih mumpuni untuk juara gitu. Jadi mau kita ke Arsenal, abis itu kita bahas Liverpool lagi bareng Arsenal menurut gue. Kalau ke Arsenal gue ngeliat kemarin menurut gue pribadi itu starting ya bisa dibilang 10 orang terkuatnya lah, 10 orang dengan kondisi yang cedera, Saliba cedera apa segala macam, paling bisa dibilang Declan Rice juga di bench untuk rotasi Champions League dan kemarin karena di negara juga dia main full terus. Ini yang gue suka, maksudnya akhirnya Arteta rotasi nih. Dia bisa main tanpa pemain kuncinya gitu, yang itu yang akhirnya gue senang Arteta bisa ngelakuin itu. Tapi kalau di in game sendiri gue ngerasa Ainge babak pertama berusaha untuk Arsenal, dia berusaha main low block, dia berusaha main counter, tapi mereka tuh gue ngerasa belum dapat ritmenya untuk main agresifnya Ainge gitu. Dan itu makanya Arsenal selalu dapat second ball-nya dapat Elliot Anderson dikunci, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, setelah unggul 2-0, babak kedua itu kesalahan fatalnya Ainge adalah dia berusaha, gue ketinggalan 1-0 nih. Gue mau golin, gue mau coba main pressing, tapi kenapa dia main pressing tapi nanggung? Dia udah coba nge-press, tapi udah highline doang, agresif enggak, marking enggak, makanya terjadi golnya. Si Calafiori passing ke Eze langsung first touch umpan ke Gyökeres dan terjadi gol di situ. Dan itu juga balik lagi ke pertanyaan gimana cara lu maximize Gyökeres adalah itu dijelasin juga sama Alan Shearer, dia bilang dan gue setuju sama dia, ya lu untuk nge-provide Gyökeres lu harus lebih banyak main early ball, jangan terus susah mencoba ngurung lawan, tapi ada momennya di mana lu ketika ngelihat lawan maju ke depan nge-press lu main cepet, apalagi lu sekarang punya Eze yang punya creativity yang begitu. Gue juga salut banget sama Madueke. Menurut gue Madueke kemarin salah satu game terbaiknya di Arsenal. Di Liverpool dia bagus, tapi kemarin tuh menurut gue bener-bener sampai Neco Williams harus gantiin Morato. Morato tuh dia bener di obrak-abrik, akhirnya Neco kesana. Sedikit lebih baik Neco nge-cover Madueke. Cuma mungkin minusnya Madueke adalah masih di final end product. Mungkin itu juga dirasain sama Chelsea kali ya. Dia jago 1v1 tapi end productnya masih harus lebih baik lagi. Tapi so far dribblingnya oke. Mosquera solid, Zubimendi wow, itu first golnya dan juga first header goal ya. Gol keduanya dari Trossard, dia bisa heading. Jadi overall gue happy Arsenal bisa main begini tanpa beberapa pemain kuncinya. Semoga bisa konsisten. Dan so far sejauh ini 4 game 3 clean sheet, kebobolan cuma 1 dari momen magic Szoboszlai, dan semoga bisa berlanjut. Nah ini maksud gua, ini ada tim yang baru kebobolan 1. Kenapa kita semua jagoin Liverpool doang? Ya, setuju. Ini baru kebobolan 1. Magisnya Pole. Magisnya Pole. Lah, dia menang meyakinkan terus. Meyakinkan. Dia 5-0. Semalam 3. Sebelumnya juga 3 ya. 2 sama ini 1. Lo harus lihatnya gini. Untuk Liverpool, gue ngerasa Liverpool winning team kita sering bahas di season lalu. Perbedaannya winning team sama tim jago tuh satu hal. Winning team juara nih. Lo tahu main 80 menit nggak jelas, menit 90 tuh pasti ada gol. Ini terjadi di MU. Ini terjadi di Leverkusen-nya Xabi Alonso. Ini banyak terjadinya seperti ini. Jadi lu Barca season lalu pun seperti itu. Kok nggak setuju gimana konsepnya nih? Lu nggak salah, tapi
Manchester City melakukan dominasi tidak kayak lo bilang. Nggak pernah City. Maksud gue cukup nyambung sama dia. Nah, City bisa mendominasi liga. Tidak dengan cara seperti itu. Dengan caranya Arsenal. Betul. Dengan kontrol menang meyakinkan, kontrol menang meyakinkan, kontrol meyakinkan. Betul. Tapi ditambah itu, liga ini maraton. Nah, Pep Guardiola itu ahli mempermainkan maraton. Dia tahu kapan harus kalah. Dia tahu. Itu maksud gua. City mungkin satu-satu tim yang bisa konsisten tanpa harus let minus 90 11 kali, 12 kali dan juara berturut-turut. Betul, gue setuju. Nah, itu mungkin yang akan Arsenal lakukan. Cuma lu menang meyakinkan. Curiga gitu. Menang meyakinkan. Karena kalau lihat fixture-nya juga agak lebih berat Arsenal. Arsenal 1 lawan MU. Iya. 2 lawan enggak ada Leeds sih dia. Liverpool. MU, Leeds, Liverpool sama ini ya. City minggu depan. Iya. Minggu depan City. Sedangkan Liverpool itu Bournemouth, Newcastle cukup berat juga sih. Iya. Kalau untuk nih, gue nggak diskredit banget kemenangan Arsenal kemarin. Menurut gue itu kemenangannya bagus. Pemainnya bagus. Madueke perform. Calafiori menurut gue harus main of the match. Man of the match beneran. Enggak, Zubimendi. Menurut gue man of the match gue Calafiori. Gue ngerasa karena Calafiori bener-bener nunjukin dia bisa semuanya. Nah itu menurut gue. Cuman yang harus lo lihat adalah ini yang oleh bahas minggu lalu, kemenangan karena ada ada kasus, kemenangan kasus. Karena kasus bukan atau apaan sih yang gue ngomong? Yang lo menang ada kondisinya. Kondisi iya, kemenangan menang dengan kondisi. Kasus betul. Lo ngeliat Nottingham Forest kemarin, Morgan Gibbs White, Ndoye. Bukan namanya aneh-aneh ya pokoknya. Sangare. Ibrahim Sangare. Wijen Sangare. Dan backline mereka itu tuh mereka bingung semua. Kapan gue harus press, kapan gue harus jump, kapan gue harus cover. Dengan permainannya yang Ainge gue bingung. Yang gue sedikit bingung dengan Ainge adalah lu cuman modal berapa hari megang nih tim, lu kekeh dengan sabar dulu, maksud lu gitu, dengan style lu main. Sebenarnya babak pertama tuh dia ini main defensif, cuma babak kedua tuh yang gue bingung kenapa langsung coba main highline. Maksud gue nggak make sense. Jadi sebenarnya yang gue katakan di preview ini perjudian Ainge, perjudian Marinakis atas Ainge, dan perjudian tuh dibuktikan naif Ainge di game lawan Arsenal nih. Babak kedua terutama. Iya kan? Ya sekarang ternyata judinya salah. Yang untung Arsenal gitu loh. Betul, dan lu tuh harus lihat Arsenal tuh paling enak ketemu sama tim yang kayak begitu. Pas lawan dibanding low block, gue kurang setuju tadi lu bilang low block. Mereka tuh main mid block. Mereka cukup agresif, tapi nggak rapih. Kaget. Intensitasnya ada untuk ngepress atau apa ada. Tapi banyak space, contoh deh line 1 si striker dan winger nge-press. Antara line 1 sama line 2 itu ada jarak. Yang akhirnya ruang itu dipakai ntar sama gelandang Arsenal untuk progresi, ngerti ya? Betul. Jadi sebenarnya dibilang low block, mereka nggak low block. Dan tapi menurut gue yang harus emang beneran di-plus tuh adalah gimana strategi yang tadi lu bilang. Lo nge-lock pemain yang menurut gue untuk kuncinya Nottingham Forest, yaitu Elliot Anderson lo kunci, lo fokusin main di situnya. Backline-nya bingung, backline-nya nggak ngerti harus gimana lagi. Di situ Arsenal terbang. Dan salahnya si Ainge kemarin, mereka terlalu ngandelin direct pas setiap mereka dapat bola misalnya. Mereka itu selalu ngandelin pas gitu loh. Padahal di sepak bola lu juga butuh carry, lu butuh dribble. Ngerti nggak? Dan yang gue lihat lemah kemarin dari si siapa? Forest. Contoh misalnya ada space untuk carry, dia malah pas gitu loh. Kalau emang ada ruangnya bawa betul. Nah, ini gue lihat masih belum matang lah dari Ainge, dan wajar baru 3 hari kan. Cuma gue mau mungkin fokus ke sebagai fans Chelsea boleh ke Madueke. Boleh. Menurut gue game yang lo lihat dari Madueke itu biasa lo tonton di Chelsea. Biasa gue lihat. Ngerti. Itu biasa gue lihat. Makanya gue mau tanya balik, waktu itu kan sampai ada petisi tuh. Say no to Madueke. Iya. Tapi sekarang pada happy kayaknya. Nah, tapi problemnya Madueke itu bukan di skill. Di end product bener kan? Bukan. End product betul. Salah satu yang bisa dipoles lah. Problem di Madueke yang lu akan rasakan di tengah musim. Nah itu gue mintanya itu Paul. Hot and coldnya dia itu entar iya entar enggak. Yang gak konsisten berarti. Iya. Gitu loh. Lu lagi ngelihat awal musim kemarin deh Lone Wolf hat-trick. Oh iya. Gitu loh. Ada aja momen-momennya. Abis itu jebret. Tapi lah kalau gue lupa deh, saat itu right wingnya Chelsea waktu itu Madueke main itu aja. Iya 2 doang. Ya dengan maksudnya gue mau nanya lah, dengan case saingan dia akan Bukayo Saka di kanan gitu ya. Dan kalau mau ngomongin left wing pun mungkin tadi dia enak tuh ada Martinelli Trossard, tapi sekarang juga ada Eze di situ yang bisa jadi bayang-bayang ini juga. Apakah menurut lu dia bakal sesantai itu? Apakah menurut lu dia bakal kayak se hot and cold itu, atau justru dia malah
Oke, gue gue nggak fokus ngelihat nih. secara ya ini off the pitch kali ya. Menurut gue mental sih. Ya, gue ngelihat secara karakter dia bukan pemain yang ambisius. Oke. Dia pemain yang terlalu layback, terlalu santai, musik, mandem, ngerti gak sih? Bukan pemain yang great gitu, ngerti nggak? Lawan dia Saka adalah the king of consistency. Iya. Ngerti nggak? Jadi gue nggak ngelihat dia bisa gantiin Saka. Even dia coba, dia nggak akan pernah gantiin Saka gitu. Menurut gue. Ya dia selalu akan jadi rotasi dan mungkin akan move ke left wing untuk Sebenarnya dia harus sadar di benaknya, gue setelah masih ada Saka, ya gue akan jadi bayang-bayang dia. Tapi ketika gue masuk ya, gue full memberikan Dan terbaik. kondisi kedua, dia main to main sama Morato. Morato ini semenjak dari Benfica kayak Forest jarang main. Iya. Udah 1 tahun setengah. Iya. Dan dia itu practically seorang CB. Ya habis lah. Dipaksa jadi LB. Ya, selesai. Nah itu kan habis sama makanya saat Madueke menurut gitu. gue saat si Nico William pindah, iniin, ada momen di mana Madueke struggle. Agak struggle lah. Tapi babak kedua mungkin Neko juga udah agak capek juga. Iya. Madueke tetap akhirnya bisa ini. Mungkin apa ya kenapa gue kemarin suka banget sama Madueke karena gue udah lama gak punya yang berani-berani gitu tipikal kan. winger begitu lah. Gue ngeliatnya mungkin karena gue sering nanya ke Gundo soal Rafael Leao apa segala macam kalau lu inget. Iya, ingat. Maksudnya Kalau kayak nonton itu Madueke lo sampai gini-gini. gue tuh kayak Sampai gini-gini. gue gak tahu padahal mungkin hanya Madueke tapi ternyata dia ngejawab keraguan gue sejauh ini. Semoga apa yang lu concern kan gak terjadi lah. Iya. Tadi lu Terakhir gue mau sedikit bukan kritik sih. Gue rada aneh sih sebenarnya. Kalau kemarin kita lihat lebih bersinar Madueke daripada Eze. Di luar Dan asis. ini tidak di luar asis. Yeah. Di luar asis. Madueke nggak kasih asis, nggak kasih goal contribution kan kemarin kan. Tapi all the praise semua pujian ke Madueke bukan ke Eze. Dan ini bukan berarti Eze bukan pemain yang baik. Tapi somehow 90 menit dengan Arsenal, memang Arsenal ini bahasa gue ya kanan sentris. iya gue setuju banget. Iya. Kanan sentris. Gitu loh. Gue gak tahu kenapa ini tuh kanan sentris. Gue gak ngerti. Kayak udah ke apa ya? Otaknya itu udah bawa sadar udah kayak gitu karena mungkin karena gini lah, mungkin karena jadi emang role yang playmaker itu kan kalau nggak di Odegaard di Nwaneri kemarin kan Odegaard keluar, Nwaneri itu kan di right center kan, sedangkan Calafiori ini bermain invert tapi dia lebih muter gitu loh. Dan Merino pun kemarin juga lebih sering maju sama Gyökeres ngepres. Jadi left wing tuh nggak terlalu dapat. Gue punya ini juga cover. tambahan juga. Lo kalau lihat setup gelandangnya Arsenal itu kan satu DM di belakang Zubimendi, lalu di samping kirinya ada nomor 8 Rice atau Merino, lalu di sebelah kanan ada nomor 8 yang lebih tinggi lah, Odegaard atau Nwaneri. Nah ini problem maksud gue. Mereka terbiasa main kayak gitu, jadi semua chances atau kreasi dikasih ke 8 yang di sana, lalu 8 yang di kiri yang biasa Rice atau Merino itu jadi box crasher. Iya. Dan itu pattern yang terulang-ulang, nggak ada Saka, nggak ada Rice, tetap terjadi. Ya karena itu Bola dari kanan nanti di cross ke far post ke tiang jauh, nanti ada 8 di situ. Ada Merino di situ. Sebenarnya salah nggak salah ya? Bukan salah nggak salah. Iya. Maksud gua fokus pembicaraan kita adalah lu punya Eze, tapi yet lu main kayak gitu terus. Itu loh. Ya. Oh ya. Ya walaupun menurut Lu gua nggak maksimalin Eze. Ngerti. Dan padahal kalau lihat berapa kali momen juga Eze pas walaupun dapat bolanya minim, tapi setiap dia dapat bola juga dia bisa ngasih 1v1 yang oke juga. Kan Harusnya lebih gue kreatif. nggak ada kritik sama Eze-nya. Iya, Maksudnya desain permainan Arsenal tuh nggak mengakomodir Eze left wing. Mungkin apa karena lawannya Nottingham perlu dengan orang-orang seperti Merino bermain dengan Mungkin gini, kalau dia kenapa dia main Merino kan dua alasannya, rotasi Rice dan betul, yang pertama momentumnya Merino, dia bisa hat trick sama Spanyol. Arteta ngerasa gue jangan cadangin orang lagi on fire banget nih, jadi gue harus manfaatin dia gitu. Jadi dua reason sih kenapa kemarin Merino main. ya nggak masalah gitu. Ini coba deh kita ke topik yang tadi sama Liverpool belum kita bahas. Boleh, ayo. Kalau gue ngelihat, gue setuju sama dia tadi bahwa contoh Arsenal bisa 2004 Invisible. dia bisa kok kayak gitu. Maksudnya nggak perlu seorang champion tim atau tim yang mau juara itu menggunakan gosok voucher hoki mulu. Ya. Dan Gosok seakan-akan voucher magic mulu. voucher hoki ini kita punya tim mental juara. No, kalau lu memang mental juara dari awal sampai akhir lu main bagus, lu cetak gol. Ngapain itu? Menurut gua Dia gitu. kan City yang melakukan City Guardiola.
Nggak ada pernah lah, tuh. late winner ada. Berapa Tapi sih? bukan Lu ingat ngandelin gak? gitu. Lu ingat gak sebagai misal fans City bola? City pernah nih. Kalau kita bahas Aguero. itu lain. itu main wasit. Udah dong. Main. Gak Udah cuma dong. wasitnya, KPR-nya juga. ya itu udah artinya proses golnya Bahkan hampir udah menampol orang. gitu loh. Itu late winner. Gundogan 2022 hat-trick Iya, Brace. Aston Villa. Ya itu 1 match 2 match. Tapi gak Menentukan 1 match 2 match itu menentukan. Gue maksud dia adalah pattern seperti itu bukan menjadi andalan Iya. dalam Gua gak pernah bahas kita pernah late winner loh. Kita gua gak bangga. penting aja. Iya. Ngerti nggak lu? Benar. Makanya gue bilang liga itu maraton. Lu gak apa-apa kalah 2-3 match. Lu lihat 3 musim, 4 musim terakhir, 5 musim Guardiola setiap juara sama musim lalu itu 14-15 pertandingan terakhir itu sapu bersih. Iya benar. Menang semua, dia tahu digas menang. Ingat ya Arsenal kepleset. Dem lawan Spurs, menang. Awalnya Arsenal nggak menang. Arsenal menang, dia karena sudah dibangun. Lu nggak boleh ngandelin gol menit akhir untuk dibilang sebagai tim lu mental juara. Tim mental juara lu main bagus, meyakinkan, cetak gol banyak, juara. Betul. Nah, menurut gua poin plus di Arsenal ini, tapi poin minus juga. Yaitu di Gyökeres ya. Gyökeres dengan melawan tim kecil, gue pede dia bisa cetak gol. Gue setuju di situ. Cuman gue ngerasa, gue bisa salah di sini. Gue ngerasa Gyökeres bukan big game player. Gua nggak apa-apa. Ini gue bahas sama Kehalan. Nggak apa-apa. Ini gue mau nambahin. Gue sangat tidak setuju di liga ketika lu dibilang lu nggak bisa cetak lawan Big Six gol, tapi lu bisa cetak dalam 14 tim yang lain. Lu winner. Itu justru gua nggak peduli Haaland dibilang, lawan ini nggak golin lawan Liverpool, biarin dia lawan Soton 3 gol. Itu yang buat tim lu juara. Itu. Jadi jangan terfokus. Biarin Gyökeres cetak gol lawan siapa? Leeds ke Forest. Ini buat Arsenal terbang. Nah, itu yang menurut gue yang harus ditaruh di mindset fans Arsenal adalah gak begitu bisa mengharapin kita pun gak tahu, kita pun kan baru ketemunya kan baru sama Liverpool kan. Iya. Baru ketemu sama Liverpool. Nah, minggu depan tuh let's see itu. Nah, minggu depan pasti golin Gyökeres, yakin gue. Dia kayak shaky banget, MU bisa tembus mulu gimana Arsenal anjing. Apa namanya? Gyökeres apa bakal ada momen misalnya lawan kayak Liverpool, Newcastle gitu. Newcastle di situ dia bakal kesusahan. Iya. Cuman lo bakal expect dia golin pas dia lawan Burnley. Gue sih demen itu bakal lo ngeliat 2 gol. Wah, gue demen banget. Itu pasti ada. Cuman ntar balik lagi dari Artetanya. Yang menurut gue bakal kelihatan kalau dia nggak golin 2 game 3 game, gue ngerasa Arteta bakal mulai ngelihat dari sisi off the ball ini orang udah main parah nih. Maksudnya gue ngerasa off the ball dia nggak seperti off the ball yang disukain sama Arteta. Walaupun kemarin quote on quote agak better, gue setuju, gue setuju. Cuman masih belum ya standar Arsenal lah. Setuju. Cuman itu kalau dia selama dicetak gol itu nggak masalah. Ini problemin takutnya ntar Arteta pas dia nggak cetak gol, dia Havertz-nya sembuh atau gimana? Balik ke Havertz lagi. Akhirnya dia bilang sembuh. Belum. Cedera lagi. Iya. Atau nggak tiba-tiba ngeliat Merinaldo gitu kan, dia giroh ngeliatnya gitu langsung kayak tuker lagi deh Merinaldo aja gitu. Nah itu yang ditakutin maksudnya. Gue sih cuma sejauh ini Gyökeres nunjukin kalau dia bisa cetak gol lah. Emang ada yang nggak cetak gol belum masuk ya? Best player siapa? Apa? Tadi. Oh iya, best player. Oh kita gituan ya? Iya dong. Oh iya. Gue Gravenberch juga. Gravenberch. Iya sih. Gue Szoboszlai sih. Mewah banget tuh tadi Szoboszlai di match itu. Dari right back pindah ke midfield. Karena nggak nonton banyak, gue ikut aja Gravenberch. Karena kalau lu lihat timesnya 26 shoot on target 3, berarti lini depan lu jelek dah gitu. Nggak mungkin gue pilih lini depan. Gitu. Jadi tengahnya yang solid. Gravenberch ngatur tempo. Dia metronom. Gravenberch. Ada remote. Gravenberch, Szoboszlai. Worst player Hannibal Jeffrey. Dia membuang 1 poin. Matchbury. Itu 1 poin buat Burnley itu pentingnya gila. Dibuang sama dia. Kalau gue ngerasa gue cukup. Satu merah ya gear. Satu MU, satu Chelsea. Cukup. Ngapain ya kalau kayak begitu? Ugo. Nah siapapun dia, lu juga salah. Jebri kan? MJE baca ya? Mebri. Arsenal siapa? Arsenal gue
best player kalau Liverpool thumbs up siapa? Thumbs up. Gue Liverpool lah. Magic moment. Liverpool. Nah, gue Burnley lah. Gue Burnley lagi. Burnley diserang bisa-bisan kayak gitu, Burnley lah. Gue Liverpool, maksudnya pulang dengan walaupun kritik tadi sebanyak kritik kita kepada Liverpool ya, tapi tetap pulang dengan 3 poin cara apapun tuh harus apalagi di momen-momen kayak tadi ya. Gue tetap Burnley karena gue expect Burnley bakal dibantai, ternyata dia bisa ngasih perlawanan. Dan dia lawan MU juga bisa cuma selisih 1 doang dan penalti juga gitu loh. Ugo cukup. Bukan. Thumbs up pemain. Ugo cukup. Serius. Burnley apa ini? Gue Liverpool. Liverpool. Especially kalau bisa Gravenberch. Ya, Arsenal gue best player Richie Calafiori. Mewah le. Gua gila tuh orang. Gue Gue debutan. Bukan debutan. Mosquera juga solid sih. Solid. Menurut gue Mosquera yang banyak banget ngehentiin kans-kansnya siapa namanya? Forest gitu. Gue nonton kan lagi macet-macet. Jadi kalau kita ngomongin clean sheet-nya semalam ya nggak bisa lepas dari Mosquera. Walaupun Calafiori banyak keterlibatan dalam. Tiba-tiba di RCM tuh apa urusan dia? Keterlibatan. Ya kan tapi emang musim ini gimana? Main di mana? Tiba-tiba dia lagi di left back nih. Tiba jadi ke RCM nge-pressing RCM. Mau nyamain sama siapa? Gak, gue denger RCM. Siapa yang langsung disebut? Kira-kira? Iya, Garnacho. Apakah Gvardiol? Tidak. Apakah Kuku? Aduh. Gue Mosquera, gue Calafiori. Gue nonton pas lagi macet-macet guys, Itu sama. Macet semua. Zubidu-bidu. Nah itu soalnya Zubidu-bidu. Mobilnya Iksan bisa di setel di situ. Wah pecah. Pecah tuh. Hampir kita mau keluar. Jadi lo Calafiori, lo Zubidu-bidu. Calafiori. Gue Mosquera. Worst player. Nico Morello siapa? Morato. Siapa yang udah kuning cabut? Oh cedera, Murilo. Gue dia. Enggak juga, Murilo bagus. Dia 3 FPL kalau ini. kalau ini. Gue pensiun boleh ini. 3 pemain Forest. 3 main Forest, 3 main Chelsea gue. Satu kapten lagi. Gue Morato sih. Dengan dia diobok-obok sama Madueke, Morato sih. Morato. Gue Morello masih. Thumbs up ya? Arsenal. Mesti gue bilang. Enggak lah. Lo yang thumbs up. Nggak, kita tuh ngomongin tim yang baru kebobolan 1. Itu juga tetangganya dia Spurs juga baru kebobolan 1 loh. Iya. Oh iya betul. Dan golnya sama Arsenal juga ngegolin dia beda 1 juga sama Arsenal. Arsenal tuh kalau nggak salah golin 9. Dia 8. Oh. Iya. Jadi makanya yang ngebikin Arsenal di atas Spurs tuh karena Arsenal golin lebih dari 1. Xavi Simons starter Starter kan apa aneh bilang dia langsung starter. Tapi gue nggak terlalu nonton karena gue nonton Grande Partita. Tapi yang gue lihat ya expected lah. Banyak daripada dari jurnalis Xavi Simons nggak bermain sebaik itu sebenarnya di luar daripada asisnya juga lahir dari corner kan. Iya, nice debut aja lah. Sebenarnya itu balik lagi sebenarnya topik yang mendasar adalah pemain-pemain Bundesliga. Ini selalu menjadi topik nih. Ya kan dimana memang isunya sama gitu. Isunya intensitas, isunya responsiveness, isunya tempo. Dimana mereka tuh cukup lambat, kurang responsif. Jadi memang butuh waktu untuk adaptasi gitu. Dan yang kedua, kritiknya kepada Frank kemarin Spurs walaupun menang 3-0 ya, banyak yang mengkritik 4-3-3 dia sebenarnya nggak seseksi 3-5-2 atau 5-3-2-nya. Baru mau ngomong. Ya, jadi permainan direct, pressing agresif dan direct kepada 2 forward yang biasa Kudus atau Richarlison di awal-awal musim itu dianggap setup terbaik. Di saat belakangan dia memakai malah kayak kemarin dia pakai nomor 8 dan ini pada white semua gitu loh. Karena gue ngelihat di West Ham sih ya. Dia menyesuaikan. Bukan maksud gue dia ganti 4-3-3 itu justru karena ngelihat wing back West Ham hancur-hancuran, center back hancur-hancuran. Kenapa lu nggak tahu semuanya dong hancur-hancuran? Nah, iya maksudnya. Maksud kalau lu pakai Terus sebelum lanjutin nih, satu pemain West Ham yang bagus. Ini good signing, enggak? Matheus Fernandes. Matheus sama Diouf. Diouf bagus. Beda 10 juta. Gitu dorgu. Iya. Ya Allah. Jadi menurut gua adaptasi Frank ngelihat 3 match West Ham yang rentan banget. Wan-Bissaka. Maksudnya dia pengen geber gitu. Dia geber, maksudnya kalau pakai 5-3-2 atau 3-5-2 itu kan lebih balancing ya. Cuman kalau lu lihat transisinya West Ham di 3 game
Frank udah ngebaca, gue pakai pemain kayak Kudus samping kanan kiri, bang attack aja. Jadi menurut gue ntar akan balik lagi ke setup dia terbaik. Gue setuju setup terbaik, tapi di match West Ham ya lu gak all out tim tolol sih menurut gue. Sampai ada yang ngomong apa? Komentator ya, in game. Good thing about today for West Ham is Kudus didn't score. Oh iya benar. Itu dong bagus, sisanya gak ada yang bagus. Dan mungkin itu salah satunya juga Frank. Lo kalau ngelihat Lucas Beckfeld tuh kan gue udah bilang dia mencari jago. Beckfeld. Van de Ven terbang-terbang. Anti Beckfeld. Oh iya. Dia enggak. Beckfeld. Kalau gua ngerasa lu kalau lihat di Twitter ya, isinya ya, muka Graham Potter juga gantinya. Karena lu main di kandang kan apalagi yang baru ketembak tuh Charlie Kirk oleh Arham Diganti mukanya sama Graham Potter. bukan mukanya, enggak, penembaknya pas ditangkap mukanya dia Graham Potter. Gue bilang jahat nih anjing. Gue bilang ini sih jahat. Gue bilang kalau Taliban pasti ada dong Taliban. itu udah ada. Itu foto pertama, editan pertama. Terus apa yang Scooby Doo yang dibuka ini? Ih, jahat. dipecat game week berapa kira-kira? Menurut lu? Tapi lagi London Stadium tuh stadion yang paling menurut gua nggak angker buat lawan tuh nggak sih? Haaland aja tiap dia dibantai di kandang sering banget. Haaland 2 musim terakhir ngebantai terus tuh dia apa? Cetak gol brace terus. Semenjak mencat Moyes. Enggak dong, Anyway, Baswe best player siapa nih? Gue Van de Ven. banyak sih sebenarnya. Van de Ven. Gua Dia VN 14 poin. Ya udah deh, gue respect Berval deh karena gue contribution yang tinggi. Anak muda gue Berval deh. Gua Pedro Porro. Gua Berval juga. Siap. Van de Ven. Worst player on the pitch. Jarlisan gua. Nggak return anjing. Sucek lah. Kayak main Kartu merah. Sucek kartu merah udah. Nggak return, gua sakit hati. Sucek lah kartu merah. Sucek Clear. ya. Gue juga Sucek. Dia kapten loh. Dan gol terjadi setelah momen gua kartu masuk merah. Richarlison ke FPL nggak starting anjing. Yang starting tel random nggak? Iya. Tapi sebenarnya menurut gue forwardnya Spurs selain Kudus, lo hati-hati di FPL deh. Karena nggak clear ada Iya, ada Solanke, ada Richarlison, nggak clear gitu loh. Winger juga gitu, Brennan Johnson, siapa Iya fix ini kalau kayak begini. Wildcard game week depan, saya udah pasti. Kayak Spurs emang dipakainya aset kiper sama defender. Kudus paling, menurut gue yang solid cuma Kudus. Kudus juga. Enggak, maksud gue yang tidak rentan rotasi. Oke. Thumbs up Spurs lah ya. Spurs lah. Ini kita sekarang ke main course Chelsea. Oh iya. Enggak, dia mau langsung kayak MU City. Lupa deh. Maaf gue lupa. Lagi lu main jam 2 pagi lah. Jadi Bagus kan? Dia enggak ada nonton anjing stickers. Dia udah seneng itu mana enggak dibahas. Bagus kan? Ada komen-komen di Instagram. Ada. Maaf ya. Gue pertama kali enggak bikin konten lo kemarin. Lu udah Sakit hati story gue itu. sebelum hari ini nggak? Belum. Sebelum Gue nggak main HP. Gue setiap konten bola gue skip. Lu cek story gue dah. Ada satu. Gue nggak pernah. Gue sering baca atau sering dengar perkataan fans MU yang selalu mempertanyakan dirinya, kenapa lu cinta sepak bola? Kenapa gue harus suka bola sih? Dan kemarin gara-gara match Chelsea gue nanya sama diri gue, ngapain gue suka bola? Gue ngepost ini. Lu ngerti nggak? Sebelum mulai Emang menang. match MU City. Emang menang Garnacho. Nah tapi ini eksperimental apa sih? Lu mainin Hato starting, Chalobah, oke Tosin main, tapi Fofana di kanan. Jadi sebenarnya gini, Chelsea ini problemnya terlalu banyak bro. Yang pertama cedera, ya kan? Nggak adanya Colwill, nggak ada Lavia, nggak ada Esugo. Nah ini opsi, nggak ada Palmer kemarin. Palmer juga kan baru sembuh kan. Terus Garnacho belum fit untuk main. Estevao dan Joao Pedro itu abis main di Bolivia. Lo tau stadion main di Bolivia nggak? Wah hancur, angin, nggak ada udara. Bolivianya menang lagi. Itu kan oksigennya rendah banget kan. Nah setiap pemain yang pulang dari situ tepar. Itu udah pasti gitu. Pasti iya. Nah itu yang dipaparkan kepada Maresca kemarin sebelum game gitu. Dan kita mau ngelawan Munchen hari Kamis. Gitu loh. Jadi memang heavy rotation tuh expected. Heavy rotation expected dan ini hasilnya. Dia benar-benar gambling. Dia gambling ya udah taruh Hato, taruh Wesley Fofana, taruh Gittens, siapa lagi tuh kemarin. Pokoknya Buonotes starting ya kan? Debut. Dan itu salah satu perjudian dia kan. Bermain dalam game ini setup bapuk banget. Kecuali Buonote ya. Menurut gue Buonote cameo-nya bagus banget 45 menit. Tapi di sisi kiri Hato sama Gittens ini kayak nggak pernah main bareng, kayak nggak ngerti sistemnya Maresca. Hato nggak bisa replikasi cara mainnya Cucurella. Lu nggak perlu sejago Cucurella, tapi lu paling tahu movement Cucurella. Kapan lu masuk, kapan lu keluar, kapan lu support winger lu.
Ngerti nggak? Kapan lu masuk ke box? Hato no clue. Padahal tuh maksudnya kalau kita ngomong dia main di Ajax lah itu expertise dia seharusnya. Ya mungkin kan masuk ke tim yang berbeda, bahasa Maresca dalam taktik berbeda, mungkin intelijensi kali ya. Lo ngerti nggak? Iya. Intelijensi kali, dia butuh waktu untuk memahami gitu, atau dia butuh begadang nonton Cucurella gitu baru paham, ngerti nggak? Tapi pokoknya faktanya dia nggak bisa jalanin itu faktanya. Makanya break, kebobolan dari transisi dan reality check buat Chelsea. Reality check di mana? Gue katakan hari ini Chelsea nggak akan jadi contender musim ini karena kualitas center back yang nggak mumpunin menurut gue. Tahun lalu gue sempat ngomong sama kalian, oke lah Chelsea nggak usah beli back, aman lah. Gue nggak bilang jago ya, gue nggak pernah bilang aman. Back Chelsea jago, tapi selalu gue pakai bahasa aman karena nggak pernah ada isu sebenarnya. Ternyata tidak ada isunya itu faktornya dua. Pertama ada Colwill, yang kedua Tosin sama Chalobah ini pemain yang bagus untuk rotasi, tapi bukan duet yang bisa dipakai 38 game into the Premier League, bisa. Bukan levelnya gitu. Dan kemarin reality check banget. Dapat karena counter dari bola dari Henderson, a very nice pass ke Kevin Shade. Dia bawa, dia carry ke box, duel sama 1v1 sama Tosin. Tosinnya nggak bisa 1v1, nggak dipepet pemainnya, gitu. Kalau dipepet kan dia bisa blok bolanya, gitu loh. Ada kebobolan. Dan itu persis sama Josh King yang di Fulham, yang dianulir, yang kita ribut. Golnya persis, bawa dari kiri, capping kanan. Dan Tosin jaraknya kejauhan lagi, persis sama gitu loh. Break, gue bilang kiri ganti semua buat gue, ngerti nggak? Ternyata Maresca lebih pintar daripada gue. Dia ngerespon dan itu bagusnya Maresca. Maresca kalau lihat cacat, second half ganti. Keren. James masuk ganti Wesley, yang cacat semua ganti. James ganti Wesley, Hato ganti Cucurella. Terus satu lagi siapa? Gittens ganti, Gittens nggak langsung diganti tuh. Gittens menit 56. Ya, pokoknya 3 orang. Palmer ganti Bonanote. Wah, itu pas jagoan-jagoannya masuk, gila. 45 mungkin 30 menit pertama sebelum menit 85 ya. Itu Chelsea ya kayak bahasa kasarnya Brentford kayak di lah. Bareng-bareng gitu. Jebret gol Palmer, ya kan? Abis itu jebret Garnacho masuk, good. Bener-bener good, beda banget dibanding Gittens, fresh cutbacknya ngelewatin pemainnya. Gol lagi Caicedo, udah dong, begadang. Tim lo comeback, ajib, Ajib. Tahu nih, Garnacho, ajib tuh. Iya, tapi gue nggak mau kasih ke Garnacho sih bebannya, karena itu beban setup secara tim sebenarnya, setup defending box, kan ada 6 yard box tuh, box kecil depan kiper tuh. Nah itu sebenarnya setup yang salah menurut gue. Ada bola Arhan mantul, iya bener. Dan sialnya Chelsea musim ini dihoki banget. Udah dibelain sama wasit, gue gak tahu berapa kali. Crystal Palace, Eze. Walaupun itu beneran sih, itu beneran gak boleh. Enggak itu boleh. Fulham. Kemarin harusnya offside ya. Harusnya offside anjing. Ya, what's come around goes apa gitu? Iya. Tell me what's done in the dark will find way. Makanya udahlah. Maksudnya gue juga gak pernah komplain karena gue dihokiin. Gue pernah dapat untungnya, sekarang gue dapat apesnya. Ada temen lu tuh kalau dihokiin gak mau terima. Nggak ada orang sini dari telepon loh. Iya. Dari situ gue ngerasa anjing lain. Ngehe anjing. Tapi berarti bisa dibilang gue juga kaget sih kalau dia ngerotasi buat Bayern menurut gue. Tapi make sense sih karena abis itu mau ketemu MU juga. Ketemu MU iya. Make sense. Dan Brentford lawan yang tempat untuk rotasi. Iya kan jujur aja lah, Brentford yang sekarang Kit Andrews. Aduh, strikernya beda banget lah sama eranya Mbeumo Wissa. Tetap menyulitkan tetap. Iya. Enggak, itu anjing tuh skema Arhan itu yang gue gak kuat. Dari skema itu. Dan last minute lah gitu kan kayak anjing sih kalau. Berarti orang-orang yang ngerasain Arhan kayak lu nih. Iya. Best player siapa, Le? Best player Cole Palmer lah. Efek dia masuk ke lapangan berubah total game. Lo? Gue Cole Palmer. Maresca sih. Best player. Pemain. Gak mau. Touch up aja bisa nggak? Touch up bisa. Thumbs up Chelsea boleh. Chelsea. Kalau pemain siapa pemain yang menurut baik? Garnacho ya, menunjukkan kelasnya. Garnacho cukup baik tapi ya ada itunya. Ya impact 10 menit masuk berapa menit? Iya sih. Jadi Garnacho menurut gue. Garnacho dong bareng. Fabio Carvalho. Oh iya. Winning goal. Equalizer ya. Kalau saya juga sama kayak Anda. Rico Henry. Carvalho. Kalau worst player-nya Jarell Hato. Gue yes, Jarell Hato. Gue percaya Gittens bukan main bola lama-lama.
Gittens. Iya, Gittens. Gue juga Gittens bisa sih. Gue Gittens 1, 2 ini nih. Pokoknya pemainnya diganti ya. Antara 2 tuh. Gittens. Gue Gittens deh. Gittens. Gue Hato back sih karena Hato. itu yang punya peran penting Iya. ya terjadi gol gitu ya. Thumbs up Brentford dong. Ya Allah. Thumbs up enggak, tai. Chelsea lah Maresca. Brentford kayak tai anjing mainnya. Brentford nggak bisa ditambah. Mainnya kayak tai anjing. Thumbs up. Iya. Mainnya kayak tai. Brentford thumbs up. Mainnya kayak tai. Lo udah lawannya kayak tai lo nggak bisa menang. Brentford. Oke, ntar. Lawannya kayak tai. Mat, ini Chelsea, Brentford loh, Chelsea. Mat. Ini Brentford loh. Gue kredit Ini Brentford. Hatta Ten Hag menang loh, Mat, lawan Brentford, Mat. Loh, kita juga menang musim lalu. Mat, Hatta Ten Hag menang loh, Mat, lawan Brentford, Mat. Nggak pernah kesusahan loh kita lawan Brentford. Tapi Apa itu Brentford? Ya thumbs up kalau gue juga Brentford ada Chelsea tim yang juga. seampas tuh bisa. Gue senang pelatih dua sama. yang insting mengganti pemain ketika ada yang jelek itu. Iya Maresca berani gitu langsung nggak perlu basa-basi tunggu menit. Nggak juga, Kak. Emang Palmer soalnya Ya. kalau misalnya nggak dimainin ada Dan ininya, kita ada nggak perlu kontraknya. basa-basi juga, langsung aja ke main course yang tadi lu kelupaan Chelsea juga Iya. sekarang beneran ke main course ya. Chelsea City MU. Bye cek sound, Bay. Tukeran, Bay. M. Nggak tukeran aja udah nggak mau. Rim. Gue mau kasih dulu ke Sian kesan-pesan Nah, di match tadi. Yang pertama, manusia tuh emang banyak orang miskomunikasi, salah paham, gue setuju. Cuman ini parah nih gue bilang ke orang-orang. Gue bilang kalau MU menang sama City, expect. Iya. Kok dari tadi full mana katanya expect bangnya kan kalah. Gue bilang. Lah kalau menang juga nggak isback, Rin. Kalau menang juga nggak isback. Itu kan poin. Ayo review deh. Itu poin keributan kita minggu lalu kan. Iya. Kalaupun menang nggak isback. Jam berapa ini boleh? Gimana ya? Belum lihat. Kok MU yang menurut gue Apes. gue bisa bilang apes juga sih. Apes. Enggak lah, masa apes? Enggak. Siapa? MU enggak. Perlu diakuin ada apes ya. Lu dianulir sama City. City dan Pep. Nggak ada apes. Bukan Taktik, apes. secara taktik gue setuju Pep bener-bener smart, pinter. Dia menurut gue out taktik Amorimnya MU. Tapi menurut gue MU juga ada apesnya. Berapa kali momen Mbeumo 3 kali, Casemiro segala macam. Apesnya Lu juga sudah ada. mulai, Ada apes lu juga. sudah mulai menyamakan wasting chances, membuang peluang dengan apes. Itu apes dong. Iya, membuang peluang sama apes menurut lu udah sama Karena sekarang. Lah iyalah, Iya. apes Karena gol. peluang itu sebentar, pertanyaan gue dijawab. Membuang peluang sama dengan apes buat lu sekarang. Lah boleh. Aneh sih, gue juga aneh. Bentar, sebentar. Hush. Iri dengki langin dulu di hidup. Baru kita lanjut ngobrol. Gue cuma gak setuju sama kata apes. Lo nih gue. Ini bola nih depan, nih bola kena paha gue aja nih yang segede gaban anjing ini aja. Kalau misalnya nih bola tek ke gawang tuh gol. Kalau tiba-tiba bola nggak gol, apes gak gue? Lagi apes nggak tuh hari? Itu satu, yang lainnya wasting chances. 3 kali seperti Wasting itu. chances dong. 3 kali seperti Ini itu. gue mau ngasih nih, gue mau lurusin nih. Halan yang gawang kosong itu apes. Yang udah gue cek tuh agak kelebih Iya. Itu apes. Karena kualitas salah harusnya gol. Gol apa? Dia sliding kan, terus dia. Iya. Nggak Bumo nggak bisa ya kayak Nah, gitu. Bumo itu Jangan bilang chances Bumo bukan nggak bisa siapa. apes. Lu juga jangan emosian. Bukan, Saat gue muji Haaland, lu duluan. Bukan berarti Mbeumo jelek. Enggak, sebentar. Kondisi barusan dia bilang Haaland gue cek pas nggak gol itu apes. Loh, itu bahlul. Karena Haaland sebentar. Depan Lu lihat gawang posisinya. Sebentar, karena Haaland 9 dari 10 kali chance kayak gitu gol. Iya. 1 enggak, itu namanya apes. Iya. Lu bicara tentang bagaimana MU 2-3 tahun terakhir membuang peluang. Itu udah bukan apes. Membuang peluang tolol. Itu bukan apes. Depan gawang nggak ada kiper. Iya, Nah, justru satu itu kan. kan 3. 3 apa? 3 kan seperti itu. 2. Ya save nggak apa Apa yang di save sih? Save bola nggak Lu juga nggak itu nonton, bukan ngomong save, salah. itu nggak kaki kiper. Lo nggak nonton juga. Enggak, sebentar. Menurut gua, game ini adalah game yang benar-benar menunjukkan kualitas Pep. Di mana Oh, Pep itu gua ngerespon taktik setuju. suatu tim. Iya. Amorim datang sangat naif, ya kan? Amorim datang mau bermain cepat, bermain direct dan mau menyerang. Pep mengunci MU dari tengah, ya kan? 2 penyerang Doku Haaland itu ngepres ngepin center backnya dan gelandang lainnya ngepin pivotnya MU sehingga progresi ke tengah harusnya tidak memungkinkan. Yeah. MU mau nggak mau main dari pinggir kan? Yeah. Tapi MU sangat naif, tetap ball progression ke tengah. Yeah. Dan itu 2 kali di counter press, Gol. second ball,
direct dari City gol. Lo ini bukan masalah apes, lo outplayed by Pep. Pain. Enggak, makanya gue bilang gue tidak mendiskreditkan Pep. Menurut gue emang gue juga bilang Pep ini yang out taktik Amorim. Cuma maksud gue dari perspektifnya Amorim, lu ketika datang ke Etihad, markas yang sulit lu menang di situ, walaupun musim lalu menang tapi itu sulit gitu loh. Dan lu expect forward baru lo yang musim lalu klinis untuk bisa at least nyetak gol 1 kek, 2 kek, 7 kek. Dari perspektif Amorimnya, dari perspektif itunya lah gue bilang apes. Bukan berarti City jadi nggak deserve menang, enggak. Menurut gue ini game City. Nah ini loh Mat. City well deserve, sangat well deserve. Ini tidak di bagian sini gue setuju. Apa? Kalau lo pakai kata apes dalam logika, artinya City menang hoki. Karena enggak. Salah benar. Gue setuju. Ini ada language barrier dari anak-anak muda dan orang-orang tua. Gue setuju di sini. Ada language barrier di sini. Gue ngerasa mungkin mereka tidak nyampe kalau kita ini. Kita nggak dari tadi kan kita kalau ngobrolin semua game, walaupun yang satu deserve menang, kita tetap ngebahas. Yang mana sih yang tim lain kenapa dia bisa nggak golin, kenapa kita bahas. Kenapa pas di MU kita bilang MU-nya apes lo pada ini sebentar. Yang jadi problem MU bertahun-tahun itu forward. Berarti bukan apes, lo. Nih gue kasih tau ya, lu statementnya, gue lupa siapa Pep yang ngomong. Kita cuma bisa ngebawa tim sampai final third. Betul. Final third itu adalah tugasnya. Betul. Pemain take responsibility. Amorim udah ngelakuin itu. Terlepas dari lu bilang tadi taktiknya bla 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 bla. Forwardnya City bisa konversi. Itu dia mah. Forwardnya MU tidak bisa konversi. Penyakit MU yang nggak sembuh-sembuh apa? Itu. Dan ini kebawa dari seorang agungnya Sir Alex Ferguson. Kebawa sampai hari filosofi. Bukan. Apa? Mereka nggak mau nyalain pelatih. Mereka selalu nyalain pemain. Hari ini dia lagi yang bapuk itu Amorim. Iya. Enggak, sebentar. Loh, iya dong. Sebentar. Amad Diallo main jelek. Enggak diganti-ganti. Tarik. Lu punya Kobe Mainoo mesti di pembeda. Terlalu dimasukin terlalu late. Coba Ahmad Diallo. Iya kan? Ahmad Diallo jelek, ganti siapa? Kasih tau gue dulu. Bruno di depan. Apa? Bruno udah ada. Terus? Bruno di depan. Terus? Ngisi. Kobe bisa main di belakang. Terus? Kok terus? Kan udah selesai. Mazraoui-nya gimana? Lu mau pakai 3. Sebentar. Kan Ahmad tadi main di dalam. Iya, bukan betul. sebagai wingback. Betul. Mazraoui-nya temennya sama siapa? Enggak usah diganti. Enggak bisa. Enggak, ini problemnya MU apa? Mereka selalu nyalain pemain karena apa? 30 tahun lebih, hampir 30 tahun mengagungkan pelatih. Sekarang pelatih bapuk nggak mau ngomong. Coba lu ngomong Amorim bapuk. Pernah nggak keluar dari mulut Karim? Amorim bapuk? Nggak pernah. Pemain. Pasti pemain. Iya. Lagi-lagi nih kalau dari gue setuju banget. Gue nggak bilang Amorim juga nggak ada salahnya. Dan dia udah mendarah daging. Ugarte masih main kelamaan tuh juga salahnya Amorim. Itu juga salah. Cuma video gue 1 juta pertama nih Ten Hag botak loh. Video gue di TikTok 1 juta pertama karena gue bahas TikTok Ten Hag beda. Gini, gue nggak tahu Amorim pede atau nggak. Gue ngalahin Pep di Sporting sama di MU. Sampai papai thumbnailnya apa? Etihad rumahnya Amorim preview. Nah itu Pak, gue kena Pak lo ngomong kayak gitu Pak. Gue kena tadi di komen lo baca isinya. Gini, seorang pelatih, gue nggak, dia punya peluang. Bumo ada beberapa. Lu ganti template lu dong. Ke kanan Diallo tek passing Dorgu. Belum pegang bola Sesko. Iya anjing lu. Ya kita Siti kan nggak tolong. Konsepnya Dorgu kan Gumpan dulu. Tapi Dorgu oke lah. Gue gak ada problem sama Dorgu. Oke menurut gue. Enggak juga capek. Enggak. Ada perbedaan memang dua tipe. Kalau fans MU enggak mau nyalain pelatih, dia enggak mau nyalain pemain anjing hidupnya semua main dipuja anjing. Bukan jadi berat sih. Pep sangat belajar dari kesalahannya. Bisa lihat gimana direct itu nggak harus lu dari belakang ke depan, tapi memanfaatkan kesalahan passing, pressing, lihat gol Haaland. Itu loh progresi dari tengah yang dianggap Amorim adalah cara untuk nge-breakdown City, dipakai sama City untuk kemakan. Nah, masa gini, terlepas dari kekurangan itu, faktanya MU create chance banyak. Betul. Nah, create chance banyak, peluangnya diapain? Nah, itu dia. Peluangnya diapain? Itu dia. Bukan apes. Peluangnya diapain? Gue balik lagi nih. Iya. Di match Juve sama Inter. Iya. Kalau nggak ada yang bisa nyetak gol screamer itu, ngapain? itu game bakal gimana? 0-0. Iya, pakai itu dimuji pelatihnya. Ngomong kok. Nah, Igor Tudor ini pelatih siapa? Igor Tudor anjing. Igor Tudor ditolong sama pemain. Iya betul. Nah, makanya kalau itu Amorim di pemainnya pada
waras dikit itu game mungkin City menang, tapi mungkin 3-2, 4-2. Lalu bahas juga dong Haaland sama ini enggak gol. 5 lebih 6. Iya, lu bahas juga dong member tawa kak. Bukan kagak. Ya kagak. Apa? Gue jadi bingung ngomong Lu memainkan dengan template yang sama. Gini, kita ngelihat Amorim 1 tahun ini. Ya udah 3-4-3. Belum setahun Januari. 3-4-3. Oh, pemain gue kira ya udah 3-4-3 terus. Create something. Lu all out attack kek. Pemainnya dirubah kek. Kalah sama Thomas Frank 4 game udah punya itunya gue setuju. Itu gue setuju, kayak contoh kayak Ugarte kelamaan tuh gue setuju di situ. Cuma maksud gue kita nggak bisa juga at least kasih kayak apa ya? Gini bro ya. Ngerti gak sih kayak gini. Itu harusnya 1-2 gol masuk. Sebentar, begini ya. Sebentar begini. Back lagi. Pemain dan pelatih pasti punya kekurangan dan kelebihan setiap game. Iya. Tapi di game ini menurut gua kesalahan di pelatih, lebih cenderung di pelatih. Jadi jangan kita cherry picking. Oh dia ada bagusnya juga, ya pasti ada bagusnya. Tapi menurut gue di game ini dia yang pertama dianulir sama Pep, outclass secara taktik. Kedua respon dia squad manajemennya, in game manajemennya itu buruk. Udah. Lah ini orang tendang botol marah diganti. Ini kok gak kondusif ini. Frustasi. Ini gak kondusif ini. Tendang botol. Kok gue kebobolan? Gak salah tuh botol. Kok gue kebobolan nih? Dia frustasi. Gak, menurut gue naif aja. Dia kira bisa datang ke Etihad bisa geber. Iya. Dan menurut gue senjata utama Pep apa hari ini? Dia punya senjata utama yang hebat tadi. Memainkan Doku di dalam. Anjing, Doku di dalam. Wah, beda banget sama Doku di luar. Kagak. Kita baru bikin konten, Rim. Gue bakal bikin konten TikTok. Gue bikin hari Jumat tentang pemain-pemain yang dibeli sama Pep flop. Salah satunya Doku. Hari ini Doku menjadi senjatanya. Tapi nggak apa-apa, tetap upload karena kan menurut gue Doku sepanjang perjalanan karirnya gitu kan. Setuju. Dan hari ini balik lagi ke hari ini, lu lihat bagaimana Doku main di dalam jauh lebih ekspresif daripada di luar. Dia nekuknya itu bisa ruang dia nekuk lebih banyak dibandingin di luar. Dia nekuk udah deket sama tiang corner atau hak atau garis goal kick gitu. Dia menurut gue kalau ada best player gue kasih Doku hari ini. Tapi Foden juga gue lihat kompak sama Doku sih. Itu chemistry Foden Doku juga. Chemistry-nya passing-passingnya dia tahu di dalam. Dua di dalam. Lihat gol pertama Foden masuk Doku itu insting umpannya gila, dia kepentok langsung Ya Allah, insting umpan nih juga insting umpan. Dan sekali lagi lo mau kemana? Gue mau jatuh. Lo directly ke Foden ke itu. Persis ke Foden itu umpan. Dari mana bola muntah? Bukan Foden ngejar, itu dikasih ke Foden. Enggak, menurut lu lah enggak Doku? Enggak lah. Iyalah. Di left itu enggak sengaja. Keke begitu lah. Ya tapi emang ini gambar pembelaan Andre. Kagak, enggak, dia juga pada belajar. Bro. Afdan Babes ya. Enggak, City masterclass. Gue enggak bilang masterclass. Enggak, diem. Pep masterclass. Outclass. Amorim di outclass sama Pep. Itu game kalau misalnya itu game tuh masih dari 1-0 tuh masih up for grabs menurut gue ngerasa pribadi. Karena backnya City tuh jelek banget main hari ini. Gue ngerasa. Gue cukup setuju sih. Enggak setuju. Enggak lah, sangat tidak setuju. Berapa banyak clearance yang dilakukan oleh back City yang tahu template City main kayak begini kebantai Arsenal. Gyökeres golin nih fix. Menurut gua City ini juga tim apa sih City ini? Teman-teman yang lu punya sekarang di City itu levelnya nggak kayak dulu. Betul, itu setuju. Defensive line ya. Gue setuju. Defensive line lo ya sama kayak tadi walaupun nggak seburuk Chelsea ya, tapi sama. Sebagaimana gue nggak pede, harusnya juga lo ada rasa seperti itu. Tapi kan kita pede Italian wall kipernya. Nah, itu yang jadi gini, itu yang jadi. Gini, lu main bersebelas nih, pemain lu tolol semua. Lu punya kiper bagus, pede pemain lu 10-10-nya. Tapi kalau 10 pemain lu bagus, kiper tolol, deg-degan nih, di shoot goal. Kalau MU kasusnya 10 pemain tolol, satu kiper lebih tolol. Ya itu dia kan. Jadi itu psikologis gitu secara pemain. Lu kalau kiper Trafford mungkin gol itu Bemo. Imbo first touch tuh anjing. Itu cakep gitu. Tapi bukan apes ya. Itu apes loh. Gua enggak bahas di situ yang apes. Lu juga harus dibahas gila begitu apes. Apa tuh enggak nih orang tuh? Tahu enggak apes apa? Ada yang Boemo yang clear depan gawang. Enggak gol. Terus Casemiro. Iya. Itu gimana yang
Ada Ahmad Diallo. Ada momen dia yang itu kayak ini. Iya, maksudnya itu kan di bagian situ apes. Memang sepak bola tahun lalu Ahmad datang ke Etihad pulang menjadi raja. Betul. Hari ini datang menjadi raja pulang menjadi gelandang. Ini bahasa keren. Emang kadang sepak bola gue sering kayak gini biar komen muja-muja gue nih. Harus sering kayak begini. Nggak begitu penting ngomongannya, cuma kelihatannya keren aja. Gue boleh komen. Enggak. Pantes dipuja sama komen. Komen isinya iya Bang Ole baik. Bang Ole baik. Karim aja yang kayak kontol. Gue nggak teriak-teriak. Gue mengurangi teriak-teriak. Karim juga mau bikin grup. Ini juga ya buzzer. Apa nggak ada di sini nggak bisa. Gue bikin tim Ole abis ini mau lu. Apa? Gue bikin tim Ole. Ole. Semuanya bawa 180.000 subscriber tim lu. Tim Karim juga ada. Nggak ada, udah nggak ada. Iya. Ini sini komen abis ini. Iya. Ya goblok Karim mana Karim respect. Apalagi Hanabila Sufi. Si yang kerjaannya komennya obesitas obesitas tajam 4 atau apa itu kan. Tuh orang, lu sekeren apa sih badan lo anjing? Bangsat. Gue ngecek ya gula darah, gue ngecek mat. Iya nggak, kolesterol gue ngecek mat. Tiap bulan aman, gula darah gue rendah bahkan mat ya. Darah tinggi aja ya karena begini darah tinggi gue anjing. Karena oleh alatas. Darah tinggi gue bilang kalau dicek nih anjing nih orang-orang. Gini deh. Maksud gue saran gue, lu belajar terima kekalahan karena minggu depan pun lawan MU gue akan menerima jika kalah. Oke. Gue akan menerima. Gue tahu ngomong ini karena dia sih masih Boleh nggak boleh gitu. Gila. Kurang apa ya? Gila. Gak ada, gak usah. Ya udah kalau gitu saya minggu depan gue juga udah menerima kekalahan ada konteks dong. Gue ke Allianz, gue nggak tahu keadaannya gimana di Allianz. Pulang dari sana, gue nggak tahu seketat apa pertandingannya. Ada yang cedera lagi. Oh iya. Ini nggak akan bagus buat Chelsea. Dalam 10 hari akan 4 match 4 away dengan keadaan kayak gini. Iya. Ya wajar lu harus begitu ya. Keadaannya nggak bagus. Chelsea keadaannya. Jadi wajar kalau misal kalah ya timnya menang karena Chelsea capek. Apakah Chelsea harus ngandelin Joao Pedro lagi? Kalau Joao Pedro off gimana? Iya. Jadi pemain kan juga gitu Rim, ada off-nya, ada on-nya. Kalau gue sih tahu pasti kalah sama Chelsea, jadi gue sih santai. Match ntar, udah kita langsung review aja kelar. Enggak, anyway Baswe best player. Haaland lah, udah jelas. Gua Haaland. Menurut gue Doku senjata Pep hari ini. Betul. Haaland. Worst player. Dorgu, Ugarte, Bayindir, belum kelar. Sesko, Ahmad, Bruno Quaresma, soalnya maunya Trivela doang. Pas di sub, nggak Bemo dia paling kasihan gue itu orang. Maguire. Zergzi nggak Maguire lumayan. Nggak Maguire juga. Ini Mamat anjing banget. Mamat binatang tuh. Amrabat. Iya Amrabat. Pas lagi bola lepas, yang Ugarte lepas, si Maguire mau ngebuang, mau bilang, lu harus tahu jadi pemain. Bola seperti itu tuh. Bola kan nggak dioper anjing. Gila nih. Bencinya sama MU. Mandi benar Arsenal. Ini fans Arsenal guys, komen tuh. Kenapa fans Arsenal? Gue yakin dia gak bakal nonton di video gue. 2 juta %. Bahkan video dia mungkin gak nonton. Mamat tuh fans Arsenal guys. Mamat itu fans Arsenal telek. Karena fans Arsenal di Gerombol udah rame, dia jadi pindah deh mau gak mau ke MU gitu. MU udah dikit soalnya. Dan dia suka sama jersey yang ini. Jadi dia mau gak mau. Oke. Mamat tuh fans Arsenal guys. Soalnya jangan bilang dari gua, tapi bilang dari Ole aja gitu. Bilang dari Ole aja. Kalau dari Ole dia oke. Setuju. Kalau dari gue anjing ngurim nah di situ nih. Oke. Worst player gue Mbeumo sih apa? Gue nyebut banyak semuanya. Gue Amat sih. Nyusahin Amat sih gue. Jangan. Enggak, gue Bayindir. Menurut gue Amat mungkin tidak yang paling buruk. Tapi dengan ekspektasinya gitu. Tapi dengan ekspektasi yang bisa dia bawa ke derby Manchester, hari ini dia off banget. Gue jadi nggak bisa bahas kayak begini. Gue jadi asli pengen bahas. Nggak apa-apa. Mbeumo sama Amat itu tuh 2 profil yang sama. Jadi tuh pas dia ditaruh 2 itu lo kayak ngerasa punya punya Mbeumo di situ. Jadi makanya nggak tune in dia. Harusnya tuh salah satu aja. Satu tuh lo taruh. Kalau nggak satu tuh ngalah. Yang harusnya ngalah di sini adalah Amad Diallo. Mau nggak mau Mat lu ngalah Mat. Mau gimana sih Matnya satu murid 26. Tapi gimana mau ngalah yang satu Messi, Lionel Diallo. Pertanyaan aneh. Lu tuh orang-orang kayak begitu tuh. MU ini udah gak akan menang. Ya udah worst player siapa? Udah gue nyebut semua. Satu. Enggak, kalau Diallo juga lu lebay. Lu kalau Diallo lebay jatuhnya. Dorgu Pole. Dorgu konsep asik ini mana rambutnya.
Rambutnya kita tarik tambang gitu. Ugarte. Lo apa? Bayindir sih. Maksudnya semajang match nggak ngapa-ngapain kebobolan 3 gol itu menurut gue aneh sih. Ini orang tiap Donnarumma megang bola gila Italian ball. Kalau Italian wall. Pas Bayindir positioningnya bagus, jadi tiap dia bisa nangkep langsung, nggak usah terbang. Bolanya ke dia aja. Bener. Lu tonton nggak? 2 save Bayindir itu kakak dia bolanya. Ya lu tangkap lu punya tangan kiper. Emang tadinya nggak harusnya kalau misalnya dia yang satu dia nge-save di kanan, tiba-tiba dia di kiri. Salah siapa itu? Kalau bolanya nggak ke kanan nggak kiri itu apa positioning dia? Contoh save ya kayak dia sundulannya Foden nge-save itu baru save. Donnarumma itu save. Ya kakak kiper ya di data save. Cuma tugas lu kalau ahlan gitu pegang bola. Buffon juga positioningnya bagus banget, nggak dipuja sama orang-orang nih. Berarti lo Bayindir, gue juga Dorgu tuh orang berat sih. Dorgu, Ugarte, Amorim, gue ambil Dorgu. Sama pelatih kita yang gendut. Enggak, pelatih kita pusing. Entar lu siapa jangan bikin pusing. Pelatih kita yang gendut. Enggak. Lu siapa? Ada pelatih kita yang gendut, gua enggak tahu siapa. Kami meyakinkan. Gua Ugarte di Bayindir lu. Pelatih kita yang gendut. Cepetan. Itu yang gendut siapa? Pemain. Lu yang gendut. Gua tahu gua gendut. Lu ngebayangin. Lu apaan? Enggak, lu bayangin, lu di lapangan Masa besok gua di grafiknya 5 orang kan enggak mungkin. Sebentar. Lu bayangin. Lu lagi Arsenal, sebentar foto pelatih, ya gendut, tar situ. Lu ngebayangin, lu Arsenal nih, misalnya lu lagi nonton Arsenal warming up, tiba-tiba ada gue pakai baju Arsenal lagi ngebantu warming up, lu pede nggak mati? Gue segede ini, gue ngelatih warming up orang, gue nggak pede. Oh, berarti mau itu aja ya. Siapa namanya Ben McCarthy nggak usah namanya. Kelupaan tak tercena. Pokoknya itulah, gue Dorgu juga ya. Thumbs up ya City semua ya City. Udah bacot. Udah guys. Siapa lagi yang menang 3-0 siapa? Udah guys, kali ini kita mereview hampir semua liga yang belum main ya, belum ke cover berarti ya. Itu aja. Semoga gue nggak sabar nih preview Chelsea sama MU. Sebenarnya sebelum ke situ kita harus ada preview Champions League sebenarnya. Karena Selasa ini akan ada dimulai. Ya. Bukan gue, karena tim musim begadang lagi ya bro. Iya. Musim tidur pagi lagi. Bukan gue, karena gue nggak main. Untung tim gue nggak main. Ya kita judulkan aja terpisah begitu. Tim kita libur dulu. Kita nanti juga pasti akan nge-preview Champions League. Dan Europa League udah gak ada yang menarik ya Champions League. Ada udah gak menarik. Udah guys, itu aja. Thank you buat lo nonton. Ini episode seru banget. Lucu. Ini salah satu lucu. Dan itu aja. Let's go. Ya Habibi. Hah?